Masalahnya adalah menurut saya evolusi sistem politik kita berjalan penuh dengan kelemahan. Ada cacat di sana sini dan cacat ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik. Ya, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi menurut saya bukan transaksi haram sebenarnya. Tapi ini transaksi yang logis, rasional, dan merupakan konsekuensi dari sebuah sistem politik. Kelemahan yang melekat pada sistem politik kita adalah tata kelolanya yang ya sekali lagi tidak transparan, ya kemudian high cost. Partai politik kan menjalankan fungsi aspirasi, fungsi agregasi, fungsi edukasi, elektoral, budgeting dan seterusnya. Dan fungsi-fungsi ini untuk dijalankan kan mahal. Itu sebabnya partai politik dalam penyelenggaraan organisasi politik ini melakukan metode macam-macam. Kalau di PDI Perjuangan kami menggunakan ideologi kami gotong royong. Saudara, PPATK mencium aliran dana sebesar 1 triliun rupiah ke anggota partai politik. Diperkirakan dana itu adalah kasus kejahatan keuangan terkait dengan aktivitas penambangan ilegal dan pembalakan liar yang mempunyai istilah kasus Green Financial Crime (GFC). Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini, ada yang 1 triliun rupiah untuk satu kasus, dan alirannya itu ada yang ke anggota partai politik, kata Pelaksana Tugas Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, uang 1 triliun rupiah yang diduga mengalir ke anggota parpol itu bersumber dari beberapa aktivitas kejahatan lingkungan hidup. Salah satunya pembalakan liar. Dalam beberapa kasus lama, memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, illegal mining, illegal logging. Seperti yang saya sampaikan, dana yang lari ke banyak kepentingan, termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik, katanya. Temuan 1 triliun rupiah uang kejahatan lingkungan itu diketahui PPATK saat melakukan riset persiapan terkait pemodalan mengenai pemilu, yang bahkan telah dimulai sejak 2-3 tahun lalu. Dan begitu kita lihat aliran transaksinya, itu terkait dengan pihak-pihak tertentu yang secara kebetulan mengikuti kontestasi politik. Dan itu yang kemudian kita dasarkan aliran dana kita sebutkan, bahwa ada upaya pembiayaan yang diperoleh dari tindak pidana, ujarnya. Sebetulnya ada yang terlupakan, Kadifropanma itu nggak begitu penting, tapi sebagai ketua Satgasus, yang kemarin ada pertanyaan dari hakim, apakah lazim, saya tanya nih ke Mas Novel, apakah lazim seorang bintang 2 punya ajudan 8? Nggak, jawabannya kan enggak. Yang jelas saya belum pernah tahu ada yang sampai 8. Nah, itu benar, saya juga ngomong sama Purnawirawan, itu Irjen Pol Arianto Sutadi. Ajudan saya itu 1 Inang katanya. Iya. Paling-paling 2 untuk ganti-gantian kan. Kapolri aja mungkin tidak 8. Ya kan? Yang ditanya kenapa bisa 8? Apakah dapat persetujuan dari atasan? Tidak. Lalu siapa? Anda menyetujui sendiri atau Anda memilih sendiri? Kenapa bisa? Karena saya adalah ketua Satker. Satuan Kerja Satgasus Merah Putih. Nah, yang ini kan yang menjadi sebetulnya lebih banyak kita bisa membuka apa saja the dark business, lalu kemudian bagan yang sudah beredar kan, kalau nggak salah Kapolri Listio sudah berjanji di depan Komisi 3 DPR bahwa ini akan kami gali dan nanti kami akan melaporkan temuannya.